Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Alfiana, mahasiswi semester 7A, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam dengan judul Masyarakat dan Pendidikan dalam Pandangan Islam. Presentasi saya kali ini akan saya sampaikan sebagai bagian dari tugas mata kuliah yang diampu oleh Bu Ika Winarti MPD. Pada pemaparan kali ini saya akan membahas bagaimana Islam memandang hubungan antara masyarakat dan pendidikan, peran masyarakat dalam pembentukan nilai, serta bagaimana pendidikan menjadi sarana membangun peradaban. Harapannya penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai konsep pendidikan dan perspektif sosial keislaman. Yang pertama adalah pengertian masyarakat. Pada slide ini dijelaskan ada dua pandangan ahli tentang masyarakat. Yang pertama adalah menurut Emil Durkheim, masyarakat adalah realitas sosial yang berdiri di atas individu. Artinya, masyarakat memiliki kekuatan moral dan normatif yang mengukur perilaku manusia. Individu bisa saja memiliki keinginan pribadi, tetapi norma masyarakatlah yang menentukan batas-batas perilakunya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat adalah struktur yang mempengaruhi cara kita bertindak, berpikir, bahkan membentuk karakter kita. Contohnya seperti ketika seseorang memilih berpakaian sopan saat menghadiri acara resmi, itu bukan semata karena keinginan pribadi mereka, melainkan sebagai bentuk kepatuhan pada norma masyarakat yang mengatur tata kesopanan. Selanjutnya yang kedua, menurut McWeber mendefinisikan masyarakat sebagai hasil dari interaksi sosial yang memiliki makna subjektif. Jadi masyarakat terbentuk karena adanya tindakan antara satu individu dengan individu lainnya yang saling memberi makna. Masyarakat tidak hanya sekedar kumpulan orang, tetapi terbentuk karena adanya tujuan bersama, nilai bersama, dan komunikasi sosial yang berkelanjutan. Contohnya seperti mahasiswa yang bergabung dalam kelompok belajar bukan hanya karena kewajiban, tetapi karena mereka memiliki tujuan yang sama untuk memahami materi, untuk memahami sesuatu yang belum mereka ketahui, atas kemauan mereka sendiri. Dan mereka saling membantu tentunya. Nah, tindakan ini bermakna dan melahirkan kelompok sosial. Seperti itu. Lalu, pada slide ketiga ini adalah pengertian pendidikan. Ada dua pandangan ahli mengenai pengertian pendidikan ini. Yang pertama adalah menurut Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat anak. Ini artinya pendidikan tidak boleh memaksakan kehendak guru atau orang tua kepada anak, melainkan harus memberi ruang agar potensi alamiah anak tumbuh dengan baik. Pendidikan adalah pendampingan, bukan paksaan. Contohnya, seperti seorang anak yang mempunyai bakat seperti seni, musik, atau yang lainnya, itu harus diberi bimbingan dan fasilitas untuk mengembangkan kreativitasnya. Bukan paksaan untuk belajar bidang yang tidak ia minati atau pada bidang yang orang tua inginkan, melainkan bidang yang seorang anak tersebut inginkan. Yang kedua adalah menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kemampuan intelektual dan emosional melalui pengalaman. Dewey menekankan pentingnya learning by doing, yaitu belajar melalui kegiatan nyata. Baginya, pengalaman langsung lebih efektif dibandingkan hanya menerima teori.
Contohnya adalah seperti siswa yang memahami konsep gaya dan gerak bukan hanya dari rumus, tetapi dari praktik membuat roket air atau eksperimen sains. Seperti itu. Selanjutnya pada terakhir menjelaskan beberapa pengertian tentang hubungan masyarakat dengan pendidikan. Ada beberapa pengertian yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang pertama adalah masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Maksudnya adalah pendidikan tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan masyarakat. Masyarakat menyediakan berbagai bentuk dukungan, mulai dari dukungan moral, tenaga, fasilitas, hingga pendanaan. Lingkungan sosial yang baik juga menciptakan budaya belajar yang sehat. Contohnya seperti lingkungan masyarakat yang aman, damai, itu mendukung proses belajar yang lebih kondusif pastinya. Terus contoh yang kedua, orang tua dan komite sekolah yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan pendidikan. Lalu yang kedua adalah pendidikan sebagai alat pembentukan masyarakat. Maksudnya pendidikan di sini juga untuk membentuk karakter di masyarakat. Sekolah dan lembaga pendidikan mengajarkan nilai, moral, pengetahuan, dan keterampilan yang ada dan pada akhirnya menentukan kualitas suatu masyarakat tersebut. Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi biasanya memiliki tingkat kesadaran hukum, moralitas, dan disiplin yang lebih baik. Misalnya, pendidikan anti narkoba yang diajarkan di sekolah sangat berkontribusi mengurangi penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Lalu contoh selanjutnya adalah pendidikan agama yang diterapkan di sekolah bisa untuk membentuk masyarakat yang menjunjung nilai kejujuran dan sopan santun. Lalu yang ketiga adalah masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Yang dimaksud di sini adalah pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah. Lingkungan keluarga, tetangga, tempat ibadah, dan interaksi sosial sehari-hari juga merupakan bagian dari pendidikan. Seorang anak yang banyak perilaku melalui proses imitasi dan pengalaman sosial. Contohnya seperti anak-anak belajar etika sosial dari pergaulan sehari-hari dengan tetangganya. Karena sifat anak sebagai peniru, maka dia akan meniru apa yang ia lihat. Nah, jika sosial dan pergaulannya baik, maka seorang anak tersebut akan menjadi baik pula etika sosialnya. Contoh yang kedua yaitu pada lingkungan pesantren biasanya lebih membentuk kebiasaan disiplin ibadah dan sopan santun. Itu adalah salah satu cara untuk membentuk karakter seorang anak agar bisa menjadi masyarakat yang baik dan memiliki sopan santun yang baik pula. Yang kelima adalah dinamika sosial dalam pendidikan. Dinamika sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan ini dapat berdampak langsung pada sistem pendidikan. Perubahan pola ekonomi, perkembangan teknologi, pergeseran nilai sosial, dan perubahan budaya ikut mempengaruhi metode pembelajaran, kurikulum, serta tujuan pendidikan. Misalnya, kemajuan teknologi membuat sistem pendidikan yang harus beradaptasi. Pembelajaran kini tidak lagi hanya menggunakan papan tulis, tetapi juga menggunakan internet, video pembelajaran, bahkan kecerdasan buatan, atau biasanya kita menyebutnya itu adalah AI. Demikian pula perubahan budaya, seperti meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender, membuat sekolah harus menyusun kebijakan yang mendukung inklusivitas.
Contohnya, pada saat pandemi corona yang memaksa sistem pendidikan beralih ke pembelajaran daring. Lalu ada contoh lainnya, masuknya globalisasi membuat sekolah memasukkan materi multikultural untuk menyiapkan siswa hidup di tengah keberagaman yang ada. Lalu yang terakhir adalah peran pendidikan dalam memperkuat kohesi sosial. Kohesi sosial adalah ketertarikan rasa persatuan dalam masyarakat. Pendidikan berperan besar memperkuat kohesi sosial karena sekolah merupakan tempat bertemunya individu dari berbagai latar belakang. Melalui kegiatan pendidikan, siswa belajar mengatasi perbedaan, bekerja sama, dan membangun toleransi. Sekolah mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, gotong royong, dan solidaritas. Jika nilai-nilai berkembang dengan baik, maka masyarakat akan menjadi lebih harmonis dan toleran. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah program pramuka melatih kerja sama tim, kepemimpinan, dan solidaritas. Contoh lainnya adalah kegiatan proyek P5 atau kurikulum merdeka, mempertemukan siswa dalam aktivitas kolaboratif sehingga timbul rasa persatuan. Nah, itu tadi beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya bagi teman-teman semua yang mendengarkan dan membacanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.